Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan sekelas. Kembali lagi di episode bareng Dewi di Bincang Bareng Dokter. Nah, hari ini kita akan ditemani bareng Dokter Leni Susanti, SPPD, spesialis penyakit dalam ya dokter ya. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oke, dokter, hari ini kita akan ngebahas tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Nah, Dewi pengen tanya nih dokter, menurut dokter, apa sih pengaruh puasa itu untuk kesehatan badan kita? Ya, jadi sekarang kan kita sudah memasuki ya puasa hari kedua Iya, ya. benar sekali. Hari ini puasa hari kedua. Jadi puasa itu memang itu memiliki banyak manfaat buat kesehatan kita ya. Karena apa? Karena pada waktu puasa itu terjadi berbagai perubahan ya, perubahan metabolisme di dalam badan kita yang artinya itu nanti akan memberikan efek-efek yang positif ya. Karena kan seperti kita ketahui dalam satu bulan itu kan ada dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan ya. Iya, benar. Jadi selama 12 bulan satu bulan kita disarankan untuk berpuasa. Nah, inilah saatnya untuk badan kita itu merefresh ya, badan kita itu bisa apa namanya itu Kembali ke setelan pabrik ya iya, dokter ya. seperti itu ya. Samalah seperti kayak kita kalau misalnya sudah terlalu banyak kerja seperti itu. Kita kan butuh istirahat ya. Iya, benar. Kita butuh apa namanya liburan seperti itu ya. Nah, seperti itulah kira-kira badan kita ya. Jadi ini adalah momen yang tepat puasa ini. Jadi puasa ini bermanfaat memang apa namanya perintah Allah, dia juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, kalau kita bicara masalah manfaat dari puasa ya, itu ada beberapa manfaat ya dari puasa itu. Jadi yang pertama itu sebetulnya puasa itu dia bisa menurunkan berat badan Oh, ya. nah buat teman-teman yang lagi diet mungkin puasa ini bisa jadi salah satu alternatif ya dokter Iya, ya. tapi kan jangan sampai niatnya salah Oh ya. iya, benar juga. Artinya apa namanya puasa itu untuk menurunkan berat badan ya. Ini hanya salah satu manfaat dari puasa ya. Karena apa? Karena pada waktu puasa ya kan kita nih sumber energinya itu kan biasanya kan dari makanan nih. Nah, tapi pada waktu puasa maka tubuh itu akan menggunakan sel-sel lemak kita ya. Jadi metabolisme lemak itu yang ditingkatkan. Nah, seperti kita ketahui kan kalau misalnya metabolisme lemak itu meningkat, maka sel-sel lemak itu kan juga akan berkurang sehingga itu akan menurunkan berat badan. Jadi pahalanya dapet, terus efeknya juga dapet dong. Iya, Jadi kita badannya jadi ringan, two-in-one dokter. ya. Iya, badan kita itu menjadi ringan ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, puasa itu dia akan meningkatkan sistem imun. Oh, Nah, imunitas ya dokter ya. iya, Lagi sekarang lagi imunitas. pandemi. Betul. Jadi kan apalagi kan sekarang pandemi ya yang sudah lewat 2 tahun Iya, ya, benar. udah 2 tahun lebih. Nah, artinya dengan berpuasa itu sel-sel di badan kita itu akan meningkatkan sistem imun. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dia terjadi regenerasi ya, regenerasi dari sel-sel sistem imun sehingga dia di-refresh, dia lebih apa namanya itu dia lebih bisa untuk mengenali kuman atau virus yang masuk ke dalam badan kita. Ya, itu manfaat puasa yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu puasa itu akan menurunkan kolesterol. Oh, yang kolesterolnya tinggi bisa Iya. di bulan puasa ini bisa Bisa kekontrol turun, dokter ya. bisa terkontrol Oke. ya. Kan kita tahu nih karena kan kolesterol kan ini salah satu yang bertanggung jawab terhadap berbagai penyakit Iya, ya, benar. seperti penyakit jantung, stroke. Nah, jadi dengan kalau misalnya kita berpuasa, kolesterol yang jeleknya, kolesterol jahat itu akan turun, sedangkan kolesterol yang baiknya itu akan meningkat ya, akan memberikan perlindungan terhadap badan kita dari penyakit-penyakit. Nah, Oke. seperti itu. Jadi kita juga jauh lebih sehat dokter ya. Iya, betul. Kita juga jadi jauh lebih sehat. Nah, yang kemudian manfaat lain dari puasa itu juga akan meningkatkan fungsi otak. Oh. Nah,
Jadi konsentrasinya lebih tinggi atau iya gimana, dokter? betul. Jadi kan gini, Oke. kalau misalnya kita berpuasa ya, jadi ada yang namanya hormon kortisol ya. Nah, dengan kondisi puasa itu dia mampu untuk menetralkan hormon ini, sehingga efek dari hormon ini kan dia akan mengurangi stres seperti itu. Makanya kalau misalnya kita berpuasa, hormonnya turun, kemudian kita juga menjadi sabar seperti itu kan. Nah, terus kita juga jadi kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk belajar itu juga menjadi meningkat ya. Karena tadi kan seperti yang sudah saya bilang bahwa puasa itu kan kita menggunakan energinya itu kan dari sel-sel lemak tuh. Nah, sehingga yang dari proteinnya itu dia nggak dipakai tuh. Nah, sedikit kan. Nah, nanti yang nggak kepake ini dia digunakan untuk meregenerasi sel-sel di otak, sehingga kita bisa berpikirnya itu lebih jernih. Oke. Seperti itu. Dan satu lagi, puasa itu juga punya efek anti aging ya. Jadi Oh, iya. jadi apa namanya, anti aging tuh kalau nggak salah untuk penuaan dini tuh. Penuaan, karena Oh. tadi kan kita juga terhindar dari penyakit, kemudian otak kita juga lebih fresh, dan kan bisa mengurangi berat badan ya. Iya, Biasanya benar. kalau misalnya kita terlihat berat badannya itu lebih tidak obes ya, kita juga terlihat bisa lebih muda Lebih mudah seperti gara-gara itu. ada yang anti aging tadi Iya, ya, Dok, ya? jadi banyak deh Oke. manfaat puasa ini ya. Iya. Jadi kalau ada yang bilang puasa itu bikin ngantuk, bikin lemes tuh sebenarnya enggak ya, dokter ya? Sebetulnya sih ya enggak ya, karena kan kita puasa kan kalau misalnya kita makan yang sesuai dengan anjuran, maka sebetulnya kita tuh nggak lemes ya, karena kan kita walaupun berpuasa kan kita tetap dapat sumber makan. energi pada waktu, sumber kalori pada waktu Sahur dan berbuka. berbuka seperti itu. Nah, dokter, pengen tanya nih Dewi, kan masyarakat Indonesia khususnya kalau di keluarga Dewi itu ibu ya dokter ya, sering banget ngeluh punya penyakit GERD. Jadi kalau puasa itu sebenarnya ngaruh nggak sih dok ke penyakit itu, atau malah memberikan efek positif untuk penyakit GERD itu sendiri, dok? Ya, jadi kan GERD ini kan gastroesophagus reflux disease ya. Jadi Iya, sebuah penyakit yang mirip ya dengan penyakit MAH lah ya. Iya, Tapi kan penyakit MAH itu kan dia ada yang fungsional, ada yang organik. Artinya memang ada yang hanya keluhan saja, ada yang memang pada waktu dilakukan pemeriksaan memang mengarah memang ada kerusakan di di organ saluran pencernaannya ya. Nah, pada pasien-pasien dengan penyakit GERD ataupun penyakit MAH ya, itu boleh mereka berpuasa sebetulnya ya. Nah, tapi pada waktu berpuasa pasien itu juga harus tetap minum obatnya ya. Obat-obat ini kan akan menetralkan asam lambung seperti itu. Jadi obat ini diminum 2 jam setelah berbuka ya, atau 1 jam sebelum makan, karena ini bulan puasa kan kita kalau waktu berbuka kan pasti langsung makan ya. Pada waktu sahur, nah itu sebelum sahur, jadi bangunnya misalnya lebih cepat terus makan obat dulu ya, sekitar 30 menit sampai 1 jam. Pada waktu berbuka puasa boleh makan terus nanti 2 jam setelah makan kita makan obatnya seperti itu. Jadi boleh pada pasien-pasien dengan keluhan lambung itu boleh tetap berpuasa ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu juga pada pasien-pasien yang ada keluhan dengan saluran pencernaan lambung ini nggak boleh puasa. Kalau misalnya pada pasien-pasien yang memang secara endoskopi misalnya ada ulkus vertikun ya, jadi memang ada bagian dari lambung itu yang luka ya, yang memang ada perdarahan seperti itu, karena kan bisa terjadi perdarahan dari saluran makanan baik itu muntah darah ataupun berak darah. Jadi pada pasien-pasien dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan puasa itu akan memperberat kondisinya. Ya, jadi semuanya tuh kembali lagi ke pasien dan dokternya juga ya, mengizinkan atau Iya enggak. betul, jadi sebaiknya memang konsul dulu dengan dokter. Jadi GERD juga jangan dijadikan alasan untuk nggak puasa ya, karena tetap ada kemungkinan untuk bisa puasanya, Iya, dokter ya. bisa. Oke, dokter, tadi kita udah ngobrol tentang pengaruh puasa dan alhamdulillah tuh banyak dampak positif yang akan didapatkan tubuh ketika berpuasa. Sekarang Dewi pengen tanya nih dok, tips supaya kita tuh dapat pengaruhnya itu tuh gimana sih dokter? Ya, jadi tadi kita udah bahas nih banyak nih pengaruh positif ya dari puasa itu. Nah, tapi kan pengaruh yang positif ini itu
nggak bisa kita dapatkan secara penuh gitu ya kalau misalnya kita tidak menyiapkan diri sebaik mungkin ya dalam hal ini dari segi kesehatan ya, bagaimana pola makan kita, pola minum kita, pola aktivitas kita selama berpuasa. Nah, jadi beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini mengenai makan dan minum ya. Nah, jadi yang pertama itu minum ya. Jadi kan selama kita nggak puasa kan kita juga harus minum itu 8 gelas ya per hari ya. Jadi sekitar 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Nah, 8 gelas bisa nggak dong kalau misalnya 8 gelas ini tetap kita penuhi selama puasa ya. Sebetulnya bisa ya. Jadi kita bisa mengatur 8 gelas itu kapan aja kita minum. Yang pertama kita minum 8 gelas itu pada waktu mau sahur, bangun tidur ya. Nah, bangun tidur sahur 1 gelas ya. Nah, kemudian kita makan kan, sahur kan. Nah, setelah sahur kita minum lagi 1 gelas ya. Itu udah 2 gelas. Nah, kemudian azan kan. Nah, kita batalkan puasa ya. Kita udah minum lagi 1 gelas ya. Iya, itu minumnya air hangat ya. Iya, termasuk yang pas bangun tidur sama habis sahur tadi dokter ya? Iya, sebaiknya sih memang air hangat ya. Itu udah 3 gelas ya. Jadi kita membatalkan puasa udah 1 gelas lagi air 3 gelas. Kemudian kan kita makan yang ringan nih. Nah, misalnya makan kolak atau makan apa ya. Nah, terus kan kita minum lagi setelah itu ya, itu udah 4 gelas. Kemudian kita sholat ya, sholat maghrib. Nah, setelah sholat kan kita makan, iya kan? Makan berat ya dok? Iya, itu sudah setelah itu kita minum sudah 5 gelas. Kemudian pada waktu sebelum sholat isya kita udah minum ya, itu sudah 7 gelas. Setelah itu Sebelum tidur ya dok? iya, setelah sholat isya minum lagi, terus sebelum tidur kita minum lagi 1 gelas. Jadi 8 gelas itu tercukupi ya. Jadi bukan artinya pada waktu kita buka puasa terus kita langsung minum bergelas-gelas ya sampai kita kembung ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena untuk memenuhi tidak seperti itu ya. Jadi untuk minumnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai makanan ya. Kalau misalnya pada waktu buka puasa azan terus kita minum air hangat terus kita makan itu jangan terlalu banyak makanan yang manis ya. Kawan sekelas ingat minum air hangat, jangan terlalu banyak makanan yang manis. Iya, boleh silakan saja tapi jangan berlebihan ya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak Nggak baik. baik sesuatu yang berlebihan. Jadi kita minum, makan ya. Nah, kemudian jadi makannya juga jangan terlalu langsung banyak ya. Oh, dikit-dikit dulu. Iya, Jangan jadi semuanya dimakan dimakan ya dulu dokter ya. gitu ya. Seperti itu karena kan setelah itu kan kita harus sholat maghrib dulu. Setelah itu terus juga kurangi makanan ya goreng-gorengan yang berminyak ya. Karena apa? Kan kebetulan minyak juga lagi mahal. Iya, benar banget ya. Minyak mahal terus juga kalau kita mengurangi goreng-gorengan itu juga akan meningkatkan kesehatan kita karena kan kolesterol juga bisa turun seperti itu. Nah, jadi kalau mau kolesterolnya turun, ya kalau pas lagi puasa jangan makan makanan yang berminyak terlalu banyak ya dokter ya. Iya. Kalau tetap makan yang berminyak terlalu banyak juga segitu-segitu lah ya kan dokter ya. Iya. Gitu, jadi isi kayak gitu. Iya, terus kalau aktivitas ya boleh kita aktivitas seperti biasa ya, tapi mungkin kalau misalnya menjelang azan, terutama pada pasien-pasien diabetes ya, pasien-pasien penyakit manis, ya jangan terlalu banyak aktivitas yang berat ya, apalagi menjelang buka puasa, karena kan pada waktu itu gula darah kan itu sudah turun, takutnya nanti lemas seperti itu ya. Tapi kan bukan artinya dengan berpuasa kita nggak boleh aktivitas, ya tidak, kita tetap aktivitas saja seperti biasa kayak kita sekarang. Pokoknya semuanya itu sesuai porsinya dokter ya. Iya, betul. Jangan sampai nanti udah bagus-bagus nih puasa ngurangin makan, maksudnya tuh makannya teratur, tapi pas waktu sekali makan langsung banyak. Iya. Dan yang ada malah manfaatnya tuh malah nggak dapat dalam tubuh kita ya. Dan dokter ya. disarankan pada waktu puasa kita itu banyak makan sayur dan buah ya. Nah, kawan sekelas dengerin, buat yang nggak suka sayur dan buah termasuk Dewi nih dokter harus mulai belajar. Ngomongin sayur dan buah dokter, tadi kayaknya udah panen ya? Iya, kita udah panen nih sayur dan buah di Desa Quran ya, Di Desa sebuah Quran. tempat ya, masya Allah luar biasa ya. Iya,
Saya juga baru loh ke sini ke Oh. Desa Quran dari beberapa waktu yang lalu ya, sejak peresmian bulan apa ya, bulan Oktober ya kalau nggak salah peresmian ya. Saya belum sempat ke sini. Alhamdulillah hari ini bisa melihat secara langsung tempat ini ya, Desa Quran ya, sebuah tempat yang masya Allah luar biasa ya. Ya. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak belum? Dokter? Iya, ketemu tadi ya dengan santri ya, bisa melihat tanaman mereka seperti itu ya, tempat yang nantinya akan melahirkan generasi-generasi apa Muslim ya yang luar biasa ya. Ya, insya Allah dokter. Iya. Insya Allah nanti Desa Quran ini insya Allah akan ada pembangunan tahap 2 dokter. Oh, alhamdulillah. Mohon doanya dan Iya. mohon dukungannya juga agar pembangunan tahap 2 ini bisa berjalan dengan lancar. Boleh dokter kalau misalnya mau menyampaikan dukungannya untuk pembangunan tahap 2 di Desa Quran ini dokter? Ya, buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sekarang sedang berada di sini di Desa Quran dari Rumah Tahfiz Yatim Duafa, Provinsi Sumatera Selatan. Sebuah tempat yang saya lihat sendiri, masya Allah luar biasa ya. Jadi di sini santri-santri itu diajarkan bukan hanya masalah apa namanya ilmu agama ya, ilmu agama itu pasti luar biasa nomor satu di sini ya, kemudian juga diajarkan ilmu-ilmu umum yang lain ya, karena di sini juga para santri yang tidak mampu ya, yatim duafa, di sini merupakan tempat untuk sekolah Quran trainer ya. Iya, ada sekolah Ya, trainer. sekolah Quran trainer. Nah, di sini juga mereka diajarkan bagaimana cara bercocok tanam ya, sehingga nanti mereka mampu menjadi apa namanya santri berdasi ya. Iya, Petani ya. petani berdasi, Petani hafiz ya, Quran. petani berdasi Dan hafiz hafiz Quran ya. Nah, di sini dari RTYD Sumsel ini akan melakukan pembangunan untuk pembangunan tahap kedua ya, karena tahap satu ini sudah selesai ya, bangunannya luar biasa ya. Tahap kedua sudah pembebasan lahan ya, tinggal pembangunan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menitipkan hartanya di sini, menginfakkan ya, ini betul-betul suatu proyek amal jariah ya, yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir ke kita yang sudah ikut serta dalam proyek pembangunan Desa Quran ini, yang insya Allah nantinya ke depan mampu menghasilkan para santri dengan akhlak yang mulia, kemudian dengan kemampuan yang setara atau kita berharap bisa lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Amin. Terima kasih dokter. Sebelum kita tutup nih sesi ngobrol-ngobrol kita, boleh Dewi minta closing statementnya dari dokter tentang pembahasan kita hari ini dokter? Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan hari kedua ya, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa ya. Puasa itu banyak manfaatnya, bukan hanya itu sebuah perintah, di balik sebuah perintah dari Allah itu pasti banyak manfaatnya. Nah, manfaatnya itu dari yang tadi sudah kita bahas ya, banyak sekali ya. Yang jelas itu dia akan memberikan efek yang positif bagi kesehatan kita, baik itu bagi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani ya. Badan kita menjadi sehat, pikiran kita juga menjadi segar ya, kita juga terhindar dari stres seperti tadi yang sudah kita bahas. Bagaimana supaya kita bisa mencapai efek positif dari puasa ini dengan jalan kita menjalankan puasa ini secara sehat berdasarkan tips-tips yang tadi sudah kita bagikan. Oke, untuk kawan sekelas jangan lupa diterapin nih tips-tips dari dokter agar puasa kita tuh nggak cuma berhadiah pahala tapi juga berhadiah kesehatan untuk tubuh kita. Oke, sebelum Dewi tutup sesi kali ini, izinkan Dewi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
1443 Hijriah, kami sekeluarga besar dari Rumah Tafis Yatim Doa Sumatera Selatan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, dan semoga puasa kita tahun ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, teman kawan sekelas, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dewi dan dokter pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.